Shalom bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur dalam hari ini, terlebih dalam satu hari ini, di mana Tuhan memberikan kasih karunia yang melimpah bagi kita. Maka untuk itu kita angkat dan kita puji nama Tuhan melalui ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Di dalam anugerah dan kasih yang kami rasakan pada saat ini, Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi bekal bagi kehidupan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar apa yang kami lakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di dalam pagi hari ini, di renungan kita, yaitu tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, pasal 3, ayat 23. Firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, apakah ketika kita melayani Tuhan itu untuk menunjukkan kehebatan kita? Atau apakah ketika kita melakukan yang baik itu untuk menuntut Allah agar Allah peduli kepada kita? Apakah kita melakukan yang baik itu untuk menyenangkan dan memperlihatkan buah iman kita kepada Allah? Atau apakah kita melayani Tuhan hanya untuk menyenangkan hati manusia? Nah, beberapa pertanyaan itu yang menjadi renungan bagi kita. Karena saya banyak buat pertanyaan agar kita semakin banyak merenungkan apa yang kita perbuat dalam pekerjaan kita di dunia ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memiliki pola pikir bahwa saya melayani untuk menyenangkan hati manusia, maka pelayanan itu harus dihentikan. Karena apa? Karena pelayanan kita, pekerjaan kita itu adalah untuk memperlihatkan kepada Allah bahwa kita memiliki iman yang dewasa kepadanya. Alani doa kamanginang molo taula akaulau nadenggan. Bukan untuk menuntut agar Allah baik kepada kita, atau sebaliknya, agar orang yang kita tolong, yang kita bantu, agar ketika kita susah dan dia akan menjadi membantu kita. Bukan itu yang dituntut, tetapi apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tidak ada dikatakan dalam firman ini, dikatakan apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu dan yakinlah kamu akan menerima balasannya dari orang yang engkau bantu. Tidak ada. Tetapi yang dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika orang manang istilahna jojo doa karuas melorotu bagasa paramingguon moloni sukun buado tabudo jamitei marua dangado kakudo horosoni daro humorna. Dan ada juga perbincangan bahwa ketika seorang pendeta dengan pendeta berbincang, bahado jaguruho merjamita jago merjamita bah arong lawakna, bahwa klimaks dari khotbah adalah bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi bagaimana khotbah adalah menyenangkan hati Tuhan. Alani dua kadamang dainang, bukan berarti bahwa ketika seorang atau ketika khotbah itu baik atau khotbah itu enak, itu bukan ketika ada humornya. Dan ketika khotbah itu hanya untuk menyenangkan telinga kita. Anido di bagasan pernguluat, tapi bahwa kita juga tidak dapat kita sangkal
bahwa seringkali di dalam kehidupan kita juga bagaimana, atau di dalam keluarga kita sering kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memang tidak diinginkan oleh Allah. Yang artinya bahwa apapun yang kita perbuat itu adalah bagaimana kita memperbuatnya, melakukannya dengan segenap hati kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tidak dapat juga kita sangkal bahwa seringkali tingkah kita kepada pasangan kita, kepada anak, kepada orang tua, kepada pembantu jika ada pembantu, kepada karyawan, itu cenderung tidak Kristiani. Maka demikianlah dikatakan di dalam Paulus ini. Paulus menyadari hal tersebut. Oleh karena itu juga Paulus memberi nasihat untuk mengatur kehidupan keluarga Kristen, agar kehidupan Kristen harus mewujudkan kehidupan keluarga Allah, sehingga hubungan antara suami istri harus mewujudkan hubungan Kristus dengan gereja. Suami menghormati suami menghargai istri harus menghormati suami, dan sebaliknya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pekerjaan kita juga, ketika kita juga berangkat dari dunia ini, bahwa titik keberangkatan kita, titik tolak ukur kita, ya sebagai orang yang diselamatkan oleh Allah, adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain, itu tanda bahwa artinya ketika kita bermanfaat bagi orang lain, berarti kita melakukan perbuatan itu dengan segenap hati kita. Dan juga bahwa kita sadar bahwa Allah terlebih dahulu melakukan yang terbaik kepada kita. Maka dikatakan di dalam firman ini, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Setiap pekerjaan yang apa kita kerjakan, setiap apa yang kita layani, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di gereja kita, ketika kita diberikan talenta kepada kita, maka itu adalah jalan bagaimana kita untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi bekal bagi kami dan juga mengingatkan kami bahwa apa yang kami kerjakan, apa yang kami terima dari-Mu, melalui apa yang kami layani, menjadi pelayanan bagi kami di gereja-Mu yang kudus itu. Itu adalah sebagai wujud nyata kami, iman kami kepadamu. Ya Allah, berkati kami, setiap apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan, Engkau dipermuliakan di dalam pekerjaan kami dan pelayanan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.